What's up guys, balik lagi bersama gua tentunya di channel Zombie Apocalypse. Oke guys, lupa guys. Oke guys. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal buat video Q&A atau question and answer. Jadi thank you banget buat kalian yang udah komentar dari video aku yang terakhir ya. Semoga komentar kalian ini menjadi inspirasi bagi aku supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya guys ya. Dan di video kali ini aku mau informasikan ke kalian semua ya, pada pendukungku, para pengikutku, thank you banget yang udah support aku dari nol sampai saat ini guys. Dan saat ini juga aku mau umumkan ke kalian bahwa aku mau lakukan giveaway guys. Yeay. Jadi giveaway-nya itu adalah pulsa sebesar 50.000 untuk 2 orang pemenang saja guys ya, karena channel ini kan belum monetisasi guys ya. Jadi kita giveaway-nya hanya kecil-kecilan dulu cuy. Nanti kalau channel ini udah subscribernya banyak, kita bakal giveaway juga besar-besaran cuy ya. Jadi kali ini hanya pulsa 50.000 aja untuk 2 orang pemenang. Jadi syaratnya gampang banget, kalian tinggal subscribe di kanan bawah sini, wajib subscribe dan follow Instagramku di atas ini. Lalu kalian komen IG kalian ya. Nanti pemenangnya aku DM lewat Instagram guys. Oke. Sebelum ke videonya, pastikan kalian like video ini. Dan yang belum subscribe, kalian boleh subscribe di kanan bawah sini supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang menarik yang bisa menghibur kalian semua guys. Dan kalau misalkan udah, kita langsung aja ke videonya guys ya. Enjoy. Oke guys, jadi yang pertama pertanyaan dari Kui dan Y. Apa nih guys ya? Kui dan Y ya. Dia mengatakan vibrasi skill buat apa bang? Ya, jadi vibrasi skill ini dia berfungsi sebagai apa ya? Mana gue tahu, kalau aja lo tahu. Jadi aku jelasin dulu vibrasi itu apa. Jadi vibrasi itu adalah gerakan bolak-balik suatu objek dari titik ke setimbangannya. Maksudnya apa? Jadi kita perlu suatu media, kita gunakan ini aja guys ya. Nah, misalkan ini guys ya, ini kabel splitter sebagai contoh. Jadi vibrasi itu seperti ini guys ya. Nah, ini kan di sini adalah titik kesetimbangannya guys ya. Yang dimaksud dengan gerakan bolak-balik itu atau vibrasi seperti ini guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Itu namanya gerakan bolak-balik atau vibrasi. Seperti ini guys ya. Gerakan bolak-balik ya lah intinya guys ya. Nah, itu dimaksud dengan vibrasi guys. Nah, apakah vibrasi ini berdampak pada hero atau enggak? Nah, vibrasi skill ini enggak semua berdampak pada hero ya. Itu hanya berdampak pada hero yang mempunyai skill yang bisa memantul atau membolak-balikkan keadaannya. Contohnya seperti Selena. Selena itu kan skill 2-nya bisa bolak-balik mantul-mantul ya dari titik kesetimbangannya. Jadi yang masuk jadi titik kesetimbangan itu adalah target musuhnya. Misalkan Selena nih guys ya, musuh kan misalnya di tengah dia musuh, lalu Selena masuk bisa tembus ke sana lalu balik lagi. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan vibrasi guys. Jadi vibrasi skill ini ada hubungannya dengan analog kalian ya. Jadi kalau misalkan analog kalian itu nggak sensitifnya bagus, itu kan vibrasi skill kalian itu nggak terlalu berfungsi atau terlalu berefek pada hero kalian. Dan contoh lainnya misalkan di hero Ruby bisa juga nih guys ya. Ruby ini kan bisa melakukan pergerakan vibrasi bolak-balik dari suatu hero musuh. Seperti itu guys. Jadi jelas ya. Jadi pertanyaan dari Kui dan Y itu tadi seperti itu guys. Jadi vibrasi skill ini nggak semua berdampak pada hero ya. Hanya sebagian ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan dari Safritubers ya. Jadi dia punya 3 pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya mengatakan ya, bang punya pacar atau enggak? Aduh, ini apa ya? Ini harus dijawab nggak nih ya? Aduh. Oke, aku harus jujur nih guys ya. Jadi aku itu udah punya pacar ya, udah punya. Cuma nggak aku pamerin guys ya. Maksudnya apa guys ya, kalau kita pamer-pamer pacar itu kan istilahnya kan cuma pacar guys ya, belum sah jadi istri kita, hanya sekedar pacar doang guys ya. Kalau kita pamerin lalu besok putus, itu kan sedih banget gitu guys ya.
Kan banyak kejadian nih guys ya, dipamerin pacarnya, jalan dengan pacarnya berduaan sampai kemana-mana, terus besok putus. Itu kan nggak apa guys ya, istilahnya menyedihkan banget gitu guys ya. Jadi ya aku udah punya pacar, cuma ya aku nggak pamerin guys ya, rahasia ya. Hanya sekedar pacar doang cuy. Oke, pertanyaan kedua dari SapriTubers mengatakan, Bang, itu kenapa terpikir mau nge-YouTube? Jawabannya simpel guys ya. Jadi awalnya tuh aku cuma melihat teman, terus temanku bilang kalau kita main YouTube itu bisa dapat penghasilan ya. Nah, terus aku gali lebih dalam, belajar dari internet, apa sih yang kita dapat dari YouTube gitu guys ya. Aku juga nonton video-video YouTuber yang lain apakah ada penghasilan atau enggak ya. Ternyata ada guys ya. Jadi disitulah aku mulai niat untuk bikin channel juga. Jadi awal-awalnya itu aku cuma bikin channel doang, nggak pernah upload video. Dari sekitar 2 bulan, sekitar 5 bulan lah guys ya, aku nggak pernah upload video. Cuma temanku mengatakan, kenapa kamu nggak pernah upload video ya? Terus di situ aku terinspirasi juga karena subscribernya udah 600-an ya. Di situ aku mulai membuka pola pikirku ya. Kalau aku hanya buat channel doang terus nggak upload video kan sia-sia guys. Jadi di situ aku mulai belajar cari konten-konten, apa sih konten yang bagus untuk dinonton, dan akhirnya aku mulai fokus YouTube itu sekitar bulan berapa ya, bulan 7 2019 kayaknya guys ya, kalau nggak salah sih ya sekitar gitu guys. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari SapriTubers ya, masih SapriTubers ini mengatakan, Bang, record pakai apa? Jadi aku record pakai HP ini guys ya. Ini aku pakai record HP Oppo A7 ya. Terus aku pakai ini Xiaomi Redmi Note 5. Jadi ini Oppo A7 ini hanya untuk webcam seperti ini, dan Xiaomi Redmi Note 5 Pro ini untuk game ya. Jadi aku sambil main game kayak gini, terus aku record, nanti aku ngedit gabungin di KineMaster ya. Terus alat-alat yang aku gunakan lagi untuk record ada headset gaming seperti ini, lengkap dengan mikrofonnya guys ya, seperti ini. Jadi aku nggak perlu clip on. Tapi sebelum aku punya headset ini, aku punya mic clip on juga, nggak tahu nih guys ya, udah di mana guys, udah hilang kayaknya guys. Dan terus aku punya ring light ya, lampu kayak gini ring light, terus kabel splitter seperti ini. Dan kalau kalian mau lebih jelasnya di video aku yang udah upload, atau bisa langsung klik di atas ini ya. Di situ ada guys ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Asmawati Ilyas. Dia mengatakan, Bang, udah punya istri nggak atau masih bujangan? Aduh, ini sama sih dari pertanyaan dari SapriTubers tadi guys ya. Jadi aku belum punya istri dan aku masih bujangan guys ya. Kalau misalkan yang nonton di sini ada gitu ya, nggak apa-apa lah guys ya. Nggak tahu guys ya, kita kan nggak tahu jodoh itu di tangan Tuhan guys ya. Kita nggak tahu jodoh kita itu di mana, hanya Tuhan yang tahu guys ya. Jadi meskipun kita setiap hari selalu bersama, setiap hari kita selalu chattingan, tapi kalau kita nggak jodoh kan itu nggak mungkin guys ya, nggak mungkin kita bersatu juga. Tetapi sebaliknya, meskipun kita berjauhan, satu di timur dan satu di barat, tetapi kalau jodoh pasti akan bertemu juga cuy. Tadi seperti itu guys ya. Kalau misalkan di sini yang nonton video ini ada ciwe-ciwe, dan siapa tahu guys ya kita berjodoh guys ya. Bangsat kau. Oke lah guys ya, itu sekedar apa guys ya, lelucon aja cuy. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang di videoku yang tutorial cara setting kontrol itu guys ya. Di sini dia mengatakan pertanyaan dari Ferry Putra ya. Dia mengatakan, penyimpanan masih 50% lebih. Apa anti gores itu berpengaruh, Bang? Anti gores yang bagus yang kayak gimana, Bang? Ya. Ya oke, thank you ya pertanyaannya dari Ferry Putra. Dan kalau menurutku anti gores itu berpengaruh guys ya, berpengaruh pada saat kita bermain game ya. Itu kan kalau kita punya anti gores yang kasar dan tangan kalian juga sering basah, itu berpengaruh guys ya. Bisa-bisa kalau kalian pencet di sini, terpencetnya di sebelah sana guys.
Dan aku pernah rasain seperti itu guys ya. Analogku di sini terus kenapa tiba-tiba dia berpindah ke atas cuy. Jadi itu berpengaruh pada saat bermain game ya. Dan kalau anti gores yang bagus menurutku yang anti gores yang punya anti radiasi guys ya, itu halus banget sama yang aku pakai ini. Sama yang aku pakai ini anti radiasi, cuma udah retak guys ya, udah jatuh ya. Beberapa bulan yang lalu HP ku jatuh dan ini retaknya nih. Nggak kelihatan guys ya di sini guys. Dan aku recommended anti gores yang bagus itu juga anti gores yang warna hitam ya, jangan warna putih. Kalau warna putih itu sensitifnya nggak terlalu ini guys, apa istilahnya ya, nggak terlalu sensitif ke screen HP kalian. Apalagi kalau misalkan tangan kalian itu basah, itu bisa-bisa nggak berfungsi guys. Karena pernah juga guys ya, ini aku pakai anti gores yang warna putih dan itu aduh oh my god jelek banget guys. Pokoknya recommended yang warna hitam lah ya guys ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan dari Guards. Dia mengatakan, halo bang, gimana cara 1000 subscriber? Hah? Gimana cara 1000 subscriber? Ada yang tahu nggak nih maksudnya nih guys ya? Halo bang, gimana cara 1000 subscriber? Oh, maksudnya ini gimana cara mendapatkan 1000 subraker ya. Aduh, ini subraker ya. Oke, jadi cara aku mendapatkan 1000 subscriber itu apa ya? Awalnya aku juga pakai aplikasi sub for sub guys ya, tapi itu hanya lebih 100 subscriber aja yang aku dapatkan di situ. Dan ternyata aku pelajari kalau kita pakai aplikasi ini kita bisa mendapatkan pelanggaran dari pihak YouTube. Jadi makanya itu setelah itu aku tahu akibatnya apa dan pelanggarannya apa, aku berhenti pakai aplikasi ini. Dan buat kalian juga yang masih pemula banget, aku saranin jangan sub for sub guys ya, itu berbahaya dan berakibat fatal ke depannya guys ya. Jadi caraku mendapatkan 1000 subscriber selama ini, aku hanya fokus ke konten aku dan konsisten untuk penguploadan video guys. Misalkan ya, konsisten itu kita harus mengatur jadwal kapan kita upload video. Misalkan kalian itu mau upload video 2 kali seminggu, nah kalian konsisten di situ guys. Kalau misalkan kalian mau upload 3 kali seminggu, kalian konsisten di situ guys ya, supaya subscriber kalian itu tahu guys ya jadwal upload video kalian itu kapan. Jadi kalau kita mau dapat 1000 subscriber itu yang pertama tadi konsisten dengan penguploadan video, terus konten kalian harus bagus, konten yang menarik, jangan konten abal-abalan guys. Contoh misalkan nih guys ya, contoh kan aku ini kontenku kebanyakan game Mobile Legends ya, kita harus kaji apa-apa aja yang penonton ingin lihat di game Mobile Legends. Contoh misalkan tutorial Gusion, itu kan banyak banget yang suka nonton tutorial cara bermain Gusion. Yang kedua yang disukai oleh penonton di game Mobile Legends ini adalah tutorial Fanny. Nah di Fanny ini kan juga menarik banget. Jadi intinya kalau dalam pembuatan konten itu kalian harus cari apa yang diminati oleh penonton. Seperti itu guys, jangan konten asal-asalan guys ya, itu kan kalau konten asal-asalan bisa-bisa penonton nggak berminat untuk mengklik video kalian. Seperti itu cuy. Jadi ini hanya tips bagi kalian yang masih pemula ya, sama seperti aku guys ya, masih pemula banget cuy. Dan selanjutnya kalian harus aktif di akun kalian. Misalkan orang komen, kalian harus wajib balas dan kalian harus berikan like komennya guys, supaya subscriber kalian itu tahu kalau kalian itu aktif di akun YouTube kalian. Seperti itu cuy. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Cakar Madura Channel. Oke lah, semangat, semoga cepat ke 10.000 subscriber. Oke, thank you. Ini Cakar Madura Channel, sepertinya cewek ini guys ya, jangan-jangan ini jodohku guys. Aduh, ngimpi aku guys. Oke, next. Oke, dari pertanyaan dari Norasia Saleh ya. Jadi ini dia juga punya pertanyaan 3 ya, 3 pertanyaan lah ya. Oke, yang pertama, kenapa bang cepat naik subscribe? Hah? Kenapa bang cepat naik subscribe? Kenapa bang cepat naik subscribe? Maksudnya apa ini guys? Oh, maksudnya ini kenapa bang subscribernya cepat naik. Nah mungkin seperti itu guys ya.
Oke lah, seperti itu aja guys. Kenapa subscriberku cepat naik? Ya sama guys ya jawaban aku tadi sebelumnya ya. Aku hanya konsisten pada kontenku. Dan kalau misalkan kalian punya konten ya, kalian harus fokus ke konten itu guys. Misalkan nih ya, kalau kalian suka vlog, fokus ke vlog. Kalau misalkan kalian suka challenge, fokus ke challenge. Jangan amburadul guys ya, habis challenge itu prank lagi, habis prank main game lagi, itu kan amburadul guys ya. Kecuali kalau memang di banner kalian itu ada yang kalian cantumkan vlog, challenge, prank, itu nggak apa-apa sih guys ya, supaya penonton kalian itu tahu. Tapi kalau misalkan itu konten kalian amburadul kan bisa-bisa penonton kalian itu bingung guys ya, ini konten isinya apa, ini channel isinya apa, apakah game atau challenge atau vlogger gitu guys. Nah sama nih guys ya, kalau aku kan dulunya sebelum aku belum tahu nih guys, aku belum tahu mau bikin konten apa. Jadi awalnya itu aku bikin tutorial bermain gitar ya. Jadi video pertama aku itu tutorial bermain gitar. Jadi setelah itu aku bikin vlogger lagi. Jadi amburadul guys ya, habis vlogger aku juga bikin konten prank di luar ya. Tapi kalau misalkan kalian mau aku bikin konten prank, coba kalian komen di bawah guys ya. Dan setelah aku menemukan konten bermain game ini, game Mobile Legends, dan aku fokus ke game ini, dan alhamdulillah setelah 7 bulan lah guys ya, 7 bulan aku fokus ke konten game Mobile Legends. Nah itulah yang membuat subscriberku naik secepat ini guys. Seperti itulah guys ya. Oke, pertanyaan kedua masih dari Norasia Saleh. Nama bang apa? Maksudnya namaku siapa ya? Jadi namaku itu Muhammad Nur, sesuai dengan nama channelku guys ya. Cuma di nama channelku itu Muhammad Nur 96. Jadi 96 itu adalah tahun kelahiranku guys ya. Jadi terjawablah dari pertanyaan ketiga. Bang itu umur berapa? Jadi umurku sekarang 24. Ya, bentar lagi 25 guys ya. Tanggal 1 bulan 1 2021 nanti aku masuk 25. Alhamdulillah guys ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir dari nggak jelas. Aduh nih, kok dari nggak jelas guys ya? Dari maksudnya nama akunnya itu nggak jelas ya. Bang Noer asli mana? Madura kah? Ya, ini aku bukan orang Madura cuy. Jadi ini aku orang Sulawesi, asli Bugis ya, suku Bugis. Di sini ada nggak yang tahu suku Bugis? Yang tahu suku Bugis coba kalian komen guys ya, atau kalian ada yang tahu, ada yang paham bahasa Bugis, coba kalian komen di bawah supaya kita bisa berkomentar, saling kenal. Dan siapa tahu di sini ada yang orang Bugis ya, coba kalian komen aja di bawah, dan siapa tahu aja kita kenal dan kita bisa bertemu. Ngomong apa aku ini guys, nggak jelas coy. Oke, jadi segitu aja guys ya, karena pertanyaan-pertanyaan kalian ini udah aku baca semua. 2 hari aku menunggu komentar dan ternyata udah nggak ada lagi yang komen. Jadi makanya aku buat Q&A ini ya. Jadi segitu aja videonya guys. Semoga kalian terhibur, dan kalau misalkan kalian mau dibuatkan lagi video Q&A seperti ini, coba kalian komen aja sebanyak-banyaknya guys ya. Mau tentang apapun guys ya, bebas. Aku terima semua cuy. Oke, thank you banget buat kalian yang udah menonton, dan jangan lupa support saya terus dengan cara like video ini, komen ide-ide terbaru kalian untuk pembuatan konten selanjutnya. Yang belum subscribe, kalian boleh subscribe di kanan bawah sini supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang menarik yang bisa menghibur kalian semua cuy. Oke, thanks for watching. See you to next video. Don't forget to be happy and smile today guys. Bye bye.